Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2. Namun sebelum melaksanakan dan melihat video pembelajaran, mari kita siapkan bersama buku catatannya guna untuk mempermudah kita dalam belajar. Sudah siap semuanya? Ya, mari bersama-sama kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan ilmu pengetahuan sosial. Muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dilanjut dengan memaparkan informasi dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk muatan ilmu pengetahuan sosial, kita akan membahas makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Mari kita bahas informasi yang pertama, yaitu informasi penting dalam teks dan kata tanya. Yang dimaksud informasi penting dalam teks yaitu informasi penting merupakan informasi pada teks bacaan yang dianggap penting. Adapun cara menentukan informasi penting yaitu dengan mengamati setiap kalimat yang disampaikan pada teks. Kemudian pilihlah sebuah kalimat maupun informasi yang dianggap penting. Dalam menggali informasi penting, tentu kita butuh bantuan. Bantuan itu antara lain yaitu kata tanya. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam menggali informasi penting? Mari kita bahas bersama. Apa? Yaitu untuk menanyakan keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan inti atau isi bacaan. Di mana? Menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Kapan? Menanyakan peristiwa terjadinya suatu keadaan. Siapa? Menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Mengapa? Penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa itu terjadi. Bagaimana? Menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa yang berlangsung, serta menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Untuk selanjutnya, kita akan belajar istilah kata baku. Kata baku dalam artian adalah kata yang digunakan dan telah sesuai kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang kita sebut, yang kita kenal dengan singkatan KBBI. Untuk penggunaan kata baku, yaitu dalam penulisan atau pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Ciri-cirinya: 1. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. 3. Tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh kata baku. Untuk kolom yang sebelah kiri merupakan kumpulan contoh kata baku. Untuk kolom yang sebelah kanan, kumpulan kata atau kumpulan contoh kata tidak baku. Ada 9 contoh. Mari kita ambil salah satu. Kita ambil yang nomor 2, aktivitas. Kata baku menggunakan huruf V, sedangkan kata yang tidak baku menggunakan huruf F. Untuk yang lain, silakan kita perhatikan bersama-sama dan mana yang menjadi perbedaan. Ya, baiklah, saya yakin kalian pasti bisa membedakannya.
Selanjutnya, kita akan membahas kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apakah itu? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun ciri-ciri kalimat efektif sebagai berikut. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Apa itu? SPOK. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh kalimat efektif. Ibu membeli sayuran di pasar. Ibu sebagai subjek. Membeli sebagai predikat. Sayuran sebagai objek. Di pasar sebagai keterangan. Tepatnya keterangan pasar. Ada contoh lagi, mari kita baca. Kami menjenguk Fadil di rumah sakit dekat sekolah. Pak Usman menjual ayam goreng di pinggir jalan. Mari kita perhatikan secara seksama. Dan mari kita pengelompokkan mana yang termasuk subjek, mana yang termasuk predikat, mana yang termasuk objek, dan mana yang termasuk keterangan. Demikian anak-anak pembahasan tentang kata baku, kalimat efektif, dan informasi penting. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik dan bisa memahami dengan baik. Makna proklamasi kemerdekaan. Peristiwa pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus 1945, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang disebut dengan de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, negara yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani
memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Para pejuang bangsa yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia adalah diantaranya yang pertama Insinyur Soekarno atau kita kenal dengan nama Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi, kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Yang kedua, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno. Bung Hatta ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, Bung Hatta adalah sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya, Ahmad Subarjo Joyo Disuryo, lahir di Karawang, Jawa Barat. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Beliau merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting ini. Selanjutnya ada Soekarni, lahir di Blitar, Jawa Timur. Soekarni salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Fatmawati yang bernama asli Fatima, lahir di Bengkulu. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir ada nama Sayuti Melik, tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita terus semangat dalam mengenal dan mempelajari tentang sejarah para pejuang bangsa. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya jangan lupa untuk selalu semangat belajar guna mempertahankan dan mengharumkan nama bangsa kita. Sekian video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.